Maitza. Sorry sekali tadi mati ya. Ya salah Iya. jam. Ternyata diskusinya itu udah 1 jam. Oh iya ya, astaga. Ini- Ya ini Ya, harus gimana nih? jadi gini, sejauh ini untuk meningkatkan lagi sebenarnya perlu nggak sih peran pemerintah daerah? Mungkin yang paling tinggi kalau di Banjarnegara bupati ya. Bupati sendiri yang mengiklankan itu. Terus yang kedua adalah orang di Indonesia sendiri yang paling dipandang adalah orang paling punya jabatan, orang yang paling kaya. Ketika orang paling kaya ataupun kayak katanya selebriti itu sudah mengkonsumsi mokaf, maka ya pengikutnya ataupun fanatiknya bakal mengikuti hal tersebut. Walaupun dia nggak tahu persis dampaknya itu seperti apa kan begitu. Menurut saya itu sih yang paling paling penting untuk meningkatkan ini. Terus ketika ini meningkat, maka hasil produksian akan berlebihan begitu, makin meningkat lagi. Jadi kemungkinan biaya akan bisa disusut. Semakin banyak produksi, biaya makan menyusut untuk harga jualnya. Karena dengan keuntungan katakanlah dalam sekilo itu Rp50, kalau dalam 1 bulan tadi kata Kak Safa bisa 400 ton gitu yang dibutuhin, kan kita udah tahu nominalnya bahkan bisa mengalahin harga dari padi sendiri. Sekarang gabah harganya 6.000 sekilo. Mungkin ini dari saya yang paling jauh itu sih. Karena yang punya influencer ya jadinya. Itu yang paling dibutuhin daripada catatan kesehatan apalah. Kita tahu orang Indonesia itu malas membaca. Lebih pengen ngelihat reaksi itu aja sih. Mungkin untuk tahapan selanjutnya teman-teman yang bakal bergerak di GBN sendiri bisa mengambil langkah ataupun meneladani rumah mokap sendiri. Harapannya nggak sia-sia kita diskusi malam ini agar ya bukan cuma di Banjarnegara aja yang terdampak untuk pengetahuan mokap ini, bahkan sampai ke Kalimantan sana gitu. Benar-benar. Iya benar, itu jadi PR kita juga kan, maksudnya. eh, tapi itu kalau terkait dengan ini ya, apa sih, kolaborasi dengan pemerintah itu udah jelas ya pasti, karena kan balik lagi pemegang kebijakan tetap ya pemerintah gitu. Eh, kita tetap kolaborasi terus, kita tetap dikawal juga sama pemerintahan, baik pemerintah daerah ataupun pemerintahan uh, pusat gitu loh ya, karena balik lagi yang ngenalin kita sama Alibaba, yang ngenalin kita sama marketplace apa tuh internasional juga dari pemerintah. Maksudnya kayak misalkan kita dapat jalan dari Kementerian Perindustrian, kemudian kita dapat jalan juga dari Kementerian Pertanian, di mana kalau Kementerian Pertanian sendiri gitu ya Mike ya, jadi pernah kita dikunjungi gitu sama Kementerian Pertanian, dan beberapa kali kita ada audiensi dengan petani-petani dan pengrajin, gak cuma di Banjarnegara tapi di Jawa Tengah. Jadi waktu itu pernah salah satu tim dari kita itu diminta, Mas Riza itu diminta untuk misi pendampingan tentang mokaf itu, tapi ketemunya itu petani-petani singkong se-Jawa Tengah gitu ya. Istilahnya kayak kita tuh ditodong gitu loh. Istilahnya, ayo bisa nggak nih rumah mokaf itu mendistribusikan seluruh tepung mokaf yang nantinya itu akan yang nantinya tuh dihasilkan sama semua pengrajin mokaf di Indonesia gitu. Jadi satu pintunya tuh rumah mokaf, bisa nggak nih kita tuh ditantang kayak gitu loh. Ya kita jujur aja, istilahnya jujur aja tuh kayak gini. Kalau ngomong bisa atau enggaknya dan bagaimana peluangnya, kita jabarin semua tuh, bagaimana keadaan pasar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, permintaannya seberapa dan lain-lain, itu tuh ada semua gitu. Baliknya lagi sekarang itu adalah pemerintah juga mau nggak ikut membantu kita menyadarkan
masyarakat. Istilahnya kayak gini sekarang. Dari lingkup terkecil ya, misalkan orang-orang dinas Banjar misalkan yang awal kita gitu tentang apa mokaf ini gitu. Ketika mereka rapat, mereka belinya roti-roti yang dari terigu. Ya, Kan itu kan ini kan ya, maksudnya itu kan hal yang sederhana, kayaknya sepele, tapi itu kan hal yang krusial gitu. Ada beberapa desa yang udah berani ya, desa mitra kita itu, yang kepala desanya itu sampai berani ngeluarin kebijakan nggak boleh terigu masuk desa situ. Jadi desa situ salah satu desa yang penghasil mokaf kan, terus kepala desanya tuh ngomong, pokoknya karena kita produksi mokaf gitu istilahnya semuanya harus konsumsi mokaf dan nggak boleh terigu ataupun produk-produk turunan terigu tuh masuk situ. Itu udah keren banget tuh yang kayak gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu yang kita kemudian balik tantang ke pemerintah gitu istilahnya. Ayo kalau misalkan mau berjuang bareng ya bareng-bareng, jangan kemudian istilahnya ngelempar pasar ke rumah mokaf doang terus kita kayak bleeding bareng-bareng nih, kita doang yang di rumah mokaf kan juga berabe juga cuy. Itu gitu tadi memang kepikiran sama saya, ini jangan-jangan petani mokaf sendiri makannya beras gitu kan, makannya nasi. Bahkan narasumber kita juga makannya beras gitu, bukan mokaf sendiri. Gimana kalau kita lihat nih model ekonomi pemasaran kayak MLM, dia kenapa nggak masuk dia kayak di stasiun TV, iklannya di radio, itu karena pesertanya sendiri yang menjadi konsumen, kan gitu, iklannya dari mulut ke mulut. Nah, apabila kayak narasumber nggak makan mokaf, apa bisa kami percaya mokaf ini begini-begini seperti narasumber jabarkan? Ternyata loh, narasumber makannya apa? Nasi. Ya ngapain saya ikutin, kan begitu. Memang itu tadi kebayang, ternyata sebagian sudah terlaksana, tapi sebagian lagi ya karena begitulah anggaran yang ada di tatanan pemerintah memang sulit. Kecuali memang kita punya orang dalam, itu udah luar biasa memang. Aduh, Gusti Allah mikir orang dalamnya. Maksudnya kadang-kadang juga istilahnya iya ya, tidaklah mudah untuk merubah kebijakan, apalagi head to head-nya udah sama raksasa besar ya, Bogasari kayak gitu kan udah bukan lagi UMKM seperti kita ya istilahnya, itu udah mudah lah bagi mereka, tapi ya ikhtiarnya kita itu lagi sih, kita pokoknya memperbanyak sel, juga memperbanyak orang-orang yang terlibat di lingkarannya rumah mokaf gitu ya. Ya harapannya juga istilahnya melalui generasi bakti negeri, kemudian orang-orang di sekitar kita semua ya, bahwa ini bukan hanya PR-nya pemuda-pemudanya Banjar gitu, tapi memang ini PR-nya kita semuanya gitu loh. Tidak hanya untuk memproduksi, tapi juga untuk mengenalkan setidaknya ya, bahwa ada loh tepung atau tepung pengganti gitu atau substitusi terigu, pangan lokal, sumber daya alamnya lokal juga, nggak usah impor, yang kita harus perjuangkan gitu sih menurutku. Iya, karena kita tahu juga kalau kementerian itu hanya formalitas perjalanan dinas kan gitu. Mereka hanya tahu visi tanpa tahu bagaimana menjalankan misi ini gitu. Ketika diajak berperan untuk ayo bareng mau nggak ngikutin misinya gitu, ya mereka ya kita juga sudah punya aturan. Hanya memang sulit langsung lingkup luas. Persis yang kayak Kak Safa tadi bilang, kita harus bergerak dari yang paling kecil. Itu salah satu desa tadi udah memberlakukan haram hukumnya masuk terigu di kampung itu gitu. Kalau itu terus dipertahankan, mungkin wilayah lain akan menjadi sorotan gitu. Loh, kenapa yang di sebelahnya juga petani kok malah nggak berlakuin itu? Dan akhirnya ketika media masuk, itu akan terangkat. Mungkin Banjarnegara adalah wilayah yang menolak terigu, kan bisa jadi begitu. Cuman emang sulit, nggak semudah kita cerita lah, karena apapun ceritanya Kak Safa yang udah menjalanin itu, dan bukan cuman hitungan bulan kan, bertahun-tahun sudah. Cuman nggak kemudian bikin teman-teman down juga bahwa sulit lah nggak usah gitu, tapi emang kalau ada suatu hal yang memang harus diperjuangkan ya perjuangkan gitu, walaupun take time pasti ya gitu.
masa sulit, tantangan besar pasti ada. Gimana kita mau menghadapi apa enggaknya itu sih. Dan orang-orang di sekitar kita, maksudnya gimana kita milih tim itu penting banget gitu. Lah kalau misalkan dari tim sendiri yang menggoyahkan kan itu juga permasalahan kan. Jadi memang gimana kita, lingkarannya kita, timnya kita, bener saling menguatkan gitu. Ya timnya Rumah Mokaf balik lagi nggak cuma anak-anak mudanya, tapi bener-bener pengrajinnya, petaninya, semuanya jadi satu di Rumah Mokaf kayak gitu kurang lebih. Oh, sedikit pengetahuan saya ketika kunjungan industri memang terlihat begini. Biaya dari hasil olahan dari singkong itu banyak dipakai di industri briket, dan harga briket itu mahal banget. Kita tahu perbandingannya itu memang benar-benar mahal, dan ini mungkin memberatkan pemerintah juga untuk bergerak karena dia tahu nominal di situ itu lebih cepat keluarnya daripada penjualan mokap sendiri. Dan persaingannya adalah industri besar. Itu yang paling sulit memang sih. Terus ampas dari singkong sendiri itu pun diambil sama pengusaha ternak. Contohnya ya maafnya babi, sapi, itu yang menggunakan untuk komoditas daging gitu loh, untuk pengembangan badan itu memang lebih cepat. Mungkin ini memang saingan terberatnya karena hasil olahannya itu memang benar-benar banyak gitu. Keripik sendiri kan begitu. Kalau dilihat dari proses sampai dengan nominalnya, mereka bakal mencari yang paling cepat, paling banyak duitnya kan gitu. Nah, iya, di sini tuh makanya pentingnya kayak karena kita bergeraknya di social planner ya nggak mungkin serta-merta kita menghilangkan tenaga manusia kan begitu. Karena kan kita bergerak sosial, tapi kalau untuk udah bergeraknya menyelamatkan, benar-benar menyelamatkan komoditas pangan ini, ya itu harus diganti dengan manusia gitu. Maksudnya dia harus diganti dengan mesin. Contohnya slep padi. Itu kan udah pakai mesin gitu. Kebayang aja kalau masih pakai tumbuhan itu. Kan prosesnya lama. Jadi bisa membuat harga beras itu pun menjadi melambung gitu. Jadi kalau itu mungkin salah satu langkah ya. Benar. Maksudnya kita pernah bikin skema gitu ya, bagaimana kemudian pabrik mokaf dengan segala macam skenario-nya yang kemudian kita tidak ngambil mungkin nggak bahan mentahnya tepung singkong tapi setengah jadinya gitu ya, kayak misalkan chipnya kita pernah maksudnya untuk menyusun skenario itu, cuman balik lagi memang dilemanya kita di situ ya, kita berangkat di awal banget itu dari sosiopreneur, memang dari pemberdayaan masyarakat yang kita nggak pernah mikir tadinya untuk mencapai ke pasar kayak gini gitu. Makanya itu komitmen terbesar kita dari awal, dan insya Allah sampai sampai detik ini ya, gimana kita mempertahankan itu sama teman-teman tim di belakang ini semua gitu loh, bahwa ya memang ketika pengen lebih murah gitu ya udahlah pabrik aja gitu biar cepat gitu. Tapi kan memang ada hal-hal yang memang harus dikorbankan kan, kayak misalkan berarti nanti nggak ada pengrajinnya, berarti ibu-ibunya ya balik lagi nggak kerja gitu. Kalaupun memang kerja, kemudian nanti di pabrik itu ya paling bantu hal-hal yang memang masih harus pakai bantuan yang membutuhkan bantuannya manusia kan, itu aja kayak gitu loh. Jadi kayak yang ya ada beberapa dilema dari kita juga, cuman untuk sejauh ini kita masih dengan skema kita akan menguatkan sel-sel itu gitu loh. Bagaimana kemudian nanti ketika misalkan salah satu sel mati, masih ada sel yang lain kayak gitu. Tapi PR-nya kita terkait dengan memperbanyak sel itu adalah tentang penyaluran semangatnya, spiritnya, komitmennya, istilahnya girohnya gitu ya, istilahnya girohnya kita gitu. Itu yang masih jadi PR-nya kita tuh, gimana sih kita kemudian menancapkan di pikiran mereka bahwa ini itu pangan lokal yang harus kita perjuangkan sama-sama gitu loh. Bukan kemudian jangan berpikir aku ngajarin kamu kemudian aku kapitalis nih karena istilahnya
lah nyamain gue sama mesin dong. Banyak-banyak kan orang nggak belajar tentang kapitalis secara keseluruhan gitu ya. Jadi kayak istilahnya karena baru di permukaan doang terus langsung mikir, wah Mokaf nih menggunakan nama kita nih untuk memperbagus citranya dan lain-lain. Padahal kita harus paham tentang visi itu dari awal kan. Kayak gitu sih. Jadi kayak hal-hal itu kita tahu tantangan besar, tapi kita terus bikin skenario yang terbaik. Kita gandeng, nggak cuma sendiri gitu, karena nggak mungkin juga anak-anak muda bergerak sendiri, tapi kita juga gandeng pemegang kebijakannya, pemerintah, kemudian kita gandeng orang-orang yang memang expert di bidang itu gitu kan ya, untuk memperlancar semua. Dan yang tadinya kita pikir nggak mungkin, ya alhamdulillah sekarang jadi mungkin gitu. Maksudnya yang kita mikir dulu susah lah Mokaf, kita dulu cuma punya agen 10 sampai 11 gitu, sekarang alhamdulillah sudah 150. Yang tadinya kita nggak mikir, nggak mungkin lah agen kita banyak, susah, udahlah masarin Mokaf. Ya alhamdulillah ternyata dengan skenario terbaik yang udah kita susun dan juga rencananya Tuhan gitu ya, alhamdulillah juga terlaksana. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya, selama kita tuh udah ikhtiar dulu, bener-bener ikhtiarnya nggak asal-asalan, tapi semuanya penuh perhitungan. Insya Allah jadi. Gitu. Kita ini Kak udah 1,5 jam berjalan, mungkin audiens yang memperhatikan, yang nggak dari awal, mungkin dari tengah tadi ada yang mau bertanya terkait dengan ketahanan pangan ataupun dari Mokaf itu sendiri. Oh, Bang Sigit. Iya, tanya dong. Bang Sigit. Sigit. Miko pernah di perkebunan apa berarti, Mik? Oh, cuman perkebunan keluarga kecil kok. Cuman pas-pas dapur ngebut aja. Enggak lah, itu bisa jadi ini, Mik, kalau kamu seriusin kali aja kan. Iya. Sumpah kita awalnya bener-bener ya Allah, nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada kepikiran buat lah kayak gini, ya paling cuma ini aja lah, udah ngajarin aja Mokaf udah gitu doang. Tapi ternyata ada masalah di sini gitu, ternyata dilirik, ternyata ini gitu, makin diseriusin lagi. Akhirnya oke lah, kita berkomitmen untuk bleeding dulu istilahnya, karena kan ya gimana ya, UMKM gitu, tetap anak-anak mudanya juga aku yakin dia berkorban juga, yang tadinya mungkin ada beberapa orang yang udah keterima di beberapa perusahaan yang bergengsi dan lebih settle daripada Mokaf kayak gitu, tapi mereka merelakan itu dan pengen berjuang bareng kita. Yang menurut aku, misalkan aku kalau ngelihat dari latar belakang mereka, pengalaman-pengalaman mereka, dan gelar-gelar mereka di belakang, aku mikir kayak, lah ngapain kamu di sini, mending di perusahaan-perusahaan yang udah settle. Tapi mereka mikir bahwa ini peluang besar yang memang harus digarap bareng-bareng. Akhirnya ya mes aja sih sama orang-orang. Makasih lah pokoknya orang-orang yang udah gabung sama Mokaf juga, yang bleeding bareng gitu istilahnya, berjuang bareng dari bawah. Staf, ada yang tanya itu. Dari Aan Dwi Saputra, Mokaf itu ada masa kadaluarsanya nggak sih? Berapa lama dia tahan? Ada. Kalau tepung Mokaf sendiri itu, kalau kita udah uji lab gitu, paling lama tuh 2 tahun. Cuman biasanya kita di kemasan cuma kasih 1,5 tahun aja gitu. Tapi sebenarnya 2 tahun sih. Jadi setiap kita ngeluarin produk turunan baru gitu, jadi kayak misal tepung Mokaf, kemudian mie Mokaf, terus cookies Mokaf, terus gula singkong dari Mokaf, kemarin udah ada juga baru rilis gitu ya. Itu kita selalu nguji lab. Jadi nggak kemudian sembarangan kita memasarkan gitu ya, tapi benar-benar kita uji lab, kita kirim sampel ke salah satu tempat uji lab gitu ya, kemudian mereka kasih feedback ke kita gitu. Itu udah pasti sih, karena kan itu makanan ya, balik lagi bahaya juga kalau kita asal-asalan juga. Apalagi kalau udah ngadepin pelanggan-pelanggan yang kritisnya bukan main, waduh itu udah PR banget. Karena mereka nggak mungkin ngambil cuma setengah kilo, kan bisa untuk jangka panjang. Betul. Makanya mereka data. Betul. Untuk perlakuan pengawetannya itu bagaimana? Kok bisa mencapai 1,5 tahun? Ya, perlakuan pengawetan maksudnya tahunnya kadaluarsanya itu sampai 1,5 tahun itu
langkah apa yang diambil, yang dilakukan? Kalau kalau misal tahunnya 1,5 tahun atau 2 tahun itu kan ada ininya sendiri ya di uji labnya. Itu memang yang ngeluarin bukan dari kita, tapi dari laboratoriumnya gitu. Nah, aku nggak tahu tuh alat-alatnya ya. Maksudnya kita hanya ngirim 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 sampel aja ke sana dan shelf life-nya berapa sih, Kak? Oh, iya segini. Oke, terus habis itu kita sharing, cuman ikhtiarnya kita di pabrik. Jadi ada, kalau di rumah mukaf tuh ada pabrik kecilnya gitu ya untuk QC dan lain-lain. Itu kita kalau ikhtiarnya itu memang suhu ruangan, kemudian proses pengemasan, terus abis itu proses produksi jelas ya, kayak misalkan yang pengendapan lewat enzim organik itu kan salah satu ini kan ya, salah satu ikhtiarnya kita juga gitu, biar Kemarin makin respon tahan. dari Angga Faris, kemarin respon dari Kemhan sendiri gimana, Kak? Nyebelin Angga. Jauh sendirilah Angga tuh orang Kementerian Pertahanan, mesti ini nih jawab sendiri nih pertanyaan jebakan nih. Enggak deh astaga. Ya, gimana ya, bagus adanya gitu kan. Bener, jahil nih Angga nih. Atau gimana? Iya, alhamdulillah ya, masih kita juga, alhamdulillah kan Mokaf itu kan nggak balik lagi lah, pokoknya nggak berjalan sendiri. Kita digandeng beberapa kementerian juga. Kalau Kementerian Pertahanan emang ngelihat kita dari segi ketahanan panganannya kan ya, kita beberapa kali diskusi juga dengan orang-orang di Kementerian Pertahanan terkait bagaimana mengembangkan ini. Cuman ya balik lagi, kalau pemerintah kan kadang-kadang memang follow up-nya yang nggak begitu cepat kan. Jadi kita nggak kemudian menggantungkan diri ke pemerintah juga gitu. Tapi kita coba untuk berikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Apapun itulah, pokoknya memasarkan ke pasar internasional, buat konten, kita coba untuk maksimalkan dulu. Ketika kalau udah kepentok sama kebijakan dan lain-lain, baru deh kolaborasi lagi. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Tria. Tepung mokaf bisa dijadiin pizza nggak, Kak? Wah, enak nih. Jadi kalau bisa market utama bisa ke Italia ini, Kak, jadiin pizza. Oh iya. Bisa dong. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya waktu dan udah nggak pandemi, ya Allah, semoga cepat pandemi. Teman-teman bisa berkunjung ke rumah Mokaf dan mencoba segala hidangan dari Mokaf. Biasanya chefnya kita tuh bikin kayak misalkan kemarin bikin ikan tapi dibalut sama tepung Mokaf. Terus habis itu bikin tahu gejrot pakai Mokaf. Terus bikin pizza dari Mokaf. Pokoknya setiap Sabtu adalah tempat kita masak-masak, tapi masak-masak yang berbahan dasar mokaf. Jadi gimana ya, mau menjelaskan, coba kalau misalkan ada waktu silahkan datang ke rumah mokaf ya, kita makan bersama. Ada mie mokafnya, aduh enak banget namanya. Bikin iya, Kak, ceritain aja, kami udah kebayang tuh enaknya sampai mana gitu kan. Kebayang juga mungkin harganya juga kayak angkringan gitu kan, wah lebih mantap lagi. Nanti kayak Starbucks harganya kan. Jadi dulu tuh kita punya ini kedai mokaf. Jadi kita punya fried chicken, cuman tepungnya dari mokaf. Terus habis itu mie tapi yang kayak bakmi Jawa gitu loh. Itu dari mokaf juga gitu. Jadi memang itu salah satu edukasi kita untuk masyarakat di sekitar kita nih, masyarakat Banjar, ketika mereka pengen mencoba produk olahan langsung gitu, pengen coba mie-nya langsung, pengen coba crispy-nya langsung, bisa langsung beli, itu kita ada kedainya juga, kedai mokaf. Untuk bayi, Kak, gimana, Kak? Dari Kak Aan nih, pertanyaannya, apakah untuk konsumsi bayi aman? Kalau misalkan itu cookiesnya kita gitu, dan beberapa mie itu juga udah dicoba gitu ya, atau beberapa pelanggan kita itu udah banyak yang bertanya, dan alhamdulillah sih sampai saat ini masih repeat order terus gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan sama dokternya, kayak misalkan waktu itu ada pelanggan kita itu yang mohon maaf autis anaknya. Jadi setiap bulan pasti pesan ke kita tepung barang cuma satu bulk gitu ya, satu bulk apa sih Nick, ya Allah, karung, ya Allah, satu karung kayak gitu untuk konsum
untuk konsumsi sendiri gitu. Itu pernah ada, cuman memang ada beberapa yang harus dikonsultasikan, kayak misalkan kita menyediakan ini nih, misalkan nutrition fact yang kita punya gitu kan ya. Habis itu apa sih keunggulan dari segi kesehatan yang kita punya. Habis itu ditanyakan hal itu ke dokter pribadinya gitu, aman nggak untuk anaknya, karena anaknya punya penyakit ini itu gitu sih. Kita nggak kemudian membebaskan itu tanpa resep atau tanpa bimbingan dari dokter juga sih. Kita nggak merekomendasikan itu juga. Kalau misalkan pengen tahu itu, misalkan nih ada yang udah punya baby gitu dan pengen tahu ini aman enggak untuk babynya, itu bisa langsung chat aja juga ke adminnya Rumah Mokaf. Itu juga kita ada ya produk konsultan kita gitu yang paham juga terkait dengan nutrition fact dan lain-lain. Itu bisa banget ngechat dan konsultasi langsung ke mereka gitu. Paket lengkap lah insya Allah ya, dikit-dikit Rumah Mokaf. Sebenarnya Rumah Mokaf ini buat teman-teman yang masih memperhatikan ya, dari jabaran Kak Safa tadi tuh disebutin tuh dokter pribadi. Nah dari sini kita bisa nilai nih bahwasannya Rumah Mokaf ini bukan pelayan, maksudnya bukan konsumen ke bawah berarti kan. Ini kalau dokter pribadi kita tahu tuh dokter pribadi biayanya seberapa, berarti bisa kita simpulin ini udah terjamin gitu kan. Untuk hal ini untuk kesehatan ya, maksudnya fakta untuk kesehatannya itu udah terjamin ya, insya Allah seperti itu. Terus untuk harganya juga masih di rentang untuk medium ke bawah masih bisa lah, cuman nggak menutup kemungkinan kelas atas juga mengonsumsinya. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Aan. Tadi mungkin udah ada jawaban, cuman mungkin perlu dilengkapin lagi Kak. Coba deh Kak diuji klinis di lab, di ahli gizi. Kalau aman bisa jadi pasar yang lumayan nih. Itu masukan dari Kak Aan. Mungkin di itunya nanti ya, di labelingnya dikasih tuh kayak sama kayak kita beli Enmam. Tuh Enmam kan ada ininya, peruntukannya, kandungannya apa gitu. Bener-bener. Memang ini, Kak, makasih Mas Aan untuk ininya, untuk apa? Untuk usulannya kita terima. Siapa? Ya, kalau untuk ini pengawetan bisa lebih dari 1 tahun. Saya sebenarnya tahu metodenya. Itu iradiasi. Tapi memang biayanya nggak murah. Sejauh ini industri yang menggunakan iradiasi itu baru industri latex, karet. Jadi itu pengawetan terbaik yang pernah ada. Kalah dengan natrium benzoat, kita tahu kan natrium benzoat itu pengawet makanan. Nah, itu jauh lebih unggul. Sampai saat ini industri yang untuk pengolahan pangan nggak mau mengeluarin itu. Kita bisa lihat dari inilah faktanya, kalau dia bertahan lama maka produk itu tidak laku kan gitu. Nah, itu saya dulu pernah bergabung hanya sebentar gitu di pengolahan pengawetan bahan pangan. Itu diproduksi sama di Badan Tenaga Nuklir. Jadi memang ada divisinya yang terkait dengan ketahanan pangan. Mungkin kalau udah besar mungkin pastilah Rumah Mokaf ini bakal punya alat itu, karena R&D-nya aja kemarin menghabiskan berapa ratus juta. Itu saya tahu karena saya pernah bergabung di situ walaupun sebentar. Itu aja sih Kak untuk pengawetan makanan. Tapi untuk pengemasannya yang paling penting. Apapun halnya, kalau bahan yang diawetkan itu bagus tapi kemasannya bolong, ya tetap aja nggak bagus kan gitu. Makan rayap juga. Quality control ini harus benar-benar paham. Betul. Kami kok ini cocok nih kayaknya nih. Sharing nih sama teman-teman Mokaf, nanti mungkin gantian ya aku panggil nih. Waduh, jawab aku. Kak, ada kakak megang barangnya nggak tuh? Hah? Enggak nih, ya Allah. Gimana maaf sih narasumber? Iya, maaf banget nih. Oh iya, tadi tuh kelupaan ya Allah, astagfirullah. Karena aku pikir bisa kayak apa namanya, product placement.
share screen gitu, kirain bisa Ya, share screen gitu. besok saya ciptain IG baru deh Kak, biar bisa share screen kan, share keluarga juga Bener. bisa. Maaf ya, bisa dilihat di Instagramnya aja, rumahmokaf.id. Mm, Kalau mungkin apa? Jauh ini pernah ini nggak sih? Apa ya kan kita hidup di ini ya era industri media gitu ya. Pernah nggak di produknya ini di ini endorse bahasa simpelnya ke chef atau ke ahli gizi untuk menjangkau audiens yang lebih luas itu. Seenggaknya mereka tahu dulu, wah ada barang ini namanya mokaf gitu loh. Unggulannya ini, apa namanya, bisa dijadiin ini, kayak gitu. Iya, alhamdulillah sejauh ini beberapa tim tim kita, tim marketing kita juga ini ya, berusaha untuk gandeng orang-orang atau artis-artis, influencer-influencer itu yang memang punya concern di bidang kesehatan juga, karena kan rada tricky juga kan Kak untuk milih influencer ya, kali misalkan mokaf nanti ke siapa gitu kan, malahan aneh gitu kan ya. Jadi memang udah beberapa kali tuh gandeng artis-artis kayak misalkan Kak Andin. Kak Andin itu pernah gitu. Kemudian kita juga kalau pemasarannya alhamdulillah banyak-banyak tuh kita kebantu sama kemarin kita masuk Kick Andy Heroes. Kita alhamdulillah masuk juga. Kemudian jadi dari Kick Andy Heroes itu kita alhamdulillah ini di Mata Najwa belum nih. Kak Najwa minta tolong, Kak Najwa. iya, Jadi kalau tetangga rumah di kok Kick Andy aman-aman. itu siap. Di Kick Andy biasanya kita terhubung sama Bang Sandiaga Uno pernah juga. Kemudian siapa sih? Aduh, banyak sih, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah udah banyak. Cuman kalau yang terkait dengan ahli gizi memang masih jadi ini ya, collab-nya gitu terkait dengan kayak misalkan sharing season atau enggak apa tuh namanya diskusi tentang gizi-gizinya itu memang masih jadi PR-nya kita ya, terkait dengan kelas-kelas gizi bareng ahlinya gitu. Itu masih jadi PR-nya kita gitu. Tapi untuk artis-artisnya alhamdulillah sejauh ini kita udah di endorse beberapa tokoh gitu. Soalnya menarik juga kan, soalnya yang di highlight kan gluten free-nya itu kan bisa di highlight. Benar. Ya, sedangkan ya mungkin masyarakat di perkotaan lah yang lebih tahu bahwasanya gula itu narkoba yang legal gitu. Karena ya gula itu adiktif ya. Jadi ya layak banget lah ya untuk ini lah apa sih, banyak YouTube kayaknya ya ini review lah, di review dan reviewernya itu Kak kalau kredibel pandangan saya bener. Ini makanan paling untuk anak muda ya, paling layak untuk pendamping diet. Ya, diet. Yang kedua, anak muda adalah bodybuilder. Nah, yang ketiga cari bodybuilder binaragawan. Oke. Nah, karena gini, saingan ketatnya kalau untuk bodybuilder itu oat. 1 kilonya berapa? Kita tahu tuh, kayak itu 1 kilo berapa? Bentar Kak, ini memang maksudnya aktual nih kita lihat nih, karena beliau adalah bodybuilder kan. Masya Allah. Dia lagi ngelihat harganya 1 kilo berapa. Kalau memang daya saingnya memadai, bisa masuk tuh kemungkinan sama siapa kita yang paling tinggi lah ya, OCD siapa, Deddy Kobuzer, dia kan bodybuilder, mungkin bisa diterima. Nih, beliau makannya oat. Nah, itu 50. Iya benar. Iya, jadi Rumah Mokaf tuh nggak berhenti sampai segini juga. Jadi kita benar-benar tim R&D kita ini benar-benar ini terus nih getol terus untuk mempersiapkan kejutan-kejutan baru apa, makanan-makanan baru apa yang memang biar istilahnya ikhtiarnya kita untuk makin dikenal juga kan nggak kemudian kita capek kita kalau cuma jual tepung mokaf ini tepungnya gitu istilahnya mentahannya gitu ya, bahan bakunya doang tuh capek karena kan nggak semua orang kan pinter masak, nggak semua orang kan punya waktu buat ngolah juga kan. Jadi memang produk turunan sejauh ini
ngaruh banget sih. Jadi kayak beberapa hari gitu. Pokoknya sampai sampai sekarang tim R&D kita terus berproses gitu ya. Kayak misalkan untuk dalam waktu dekat mungkin akan ada kejutan-kejutan kayak pasta ataupun tepung serbaguna dari rumah Mokaf juga gitu. Kak Aan nih bertanya kembali, wih, saya sangat tertarik dengan Kak Aan nih. Pasar terjauh sampai mana? Kalau di Alibaba kemungkinan besar adalah Cina. Justru kemarin yang minta banyak tuh Oman. Ya, karena makan kuat. Oman. Mereka banyak Jadi tuh ada, bener, mereka tuh punya makanan, aku lupa namanya makanan apa, makanan utamanya gitu. Nah itu tuh dari tepung Mokaf. Iya, roti Tepung ini, singkong gitu. roti Mariam. Bukan Maria, nggak tahu lah namanya apa, lupa ya Allah. Itu terus abis itu kalau udah pernah dipasarkan kemana, alhamdulillah itu kita pernah ikut pameran di California, Pardu kita udah nyampe California, alhamdulillah. Terus ke Kanada, kemudian di Moskow, Rusia, terus pernah ikut ke Malaysia juga, ke Belgia juga, terus ke mana ya? Pernah. Kemarin itu ditawarin pameran di Turki kita. Jadi alhamdulillah sih kalau dari segi pameran-pameran gitu itu salah satu ikhtiar kita untuk buka pasar internasional gitu ya. Tapi untuk itu semua tadi yang aku sebutin tuh masih hand carry gitu. Jadi kayak masih belum legal kan kalau hand carry kan, kayak baru oleh-oleh gitu doang paling. Cuman kalau secara legalnya gitu kita masih proses terus. Kalau yang kemarin terakhir alhamdulillah itu udah ada purchase order dari Inggris 1 bulan 60 ton gitu. Tinggal menunggu sertifikat kontrol union, itu sertifikat organiknya tapi internasional gitu. Sebenarnya kita udah punya sertifikat internasional namanya HACCP. Alhamdulillah kita udah mengantongi itu udah cukup untuk ekspor. Cuman ada beberapa negara itu yang membutuhkan kayak apa tuh persyaratan-persyaratan khusus gitu. Jadi negara mana mintanya sertifikat apa gitu. Aduh itu PR juga buat kita. Standar pangan mereka sendiri ya. Benar-benar. Kalau setahu saya Kak di Jogja dia itu ada 2 mania, karena Kakak nyebutin organik tadi ya. Itu ada 2 mania, tempatnya itu di Bumi Langit satu lagi di mana? Pasar. Kalau kita di Jalan Malioboro itu yang jual makanan-makanan organik itu ya? Iya. Oh lupa aku namanya. Milas, mimpi lama sekali kalau nggak salah nama pasarnya itu setiap hari Rabu. Iya. Sama apa? Dan itu harganya nggak masuk akal gitu loh, karena dia memang targetnya bukan orang kita gitu. Konsumennya adalah orang organik, penting kesehatan, dan mereka nggak perlu pemasaran yang berlebih. Ya lu mau sehat, lu datang ke gua gitu prosesnya. Nah, tapi karena mereka adalah kayak bukan menjadi pendapatan inti, itu yang membuat sulit dia berkembang. Nah, mungkin di sana saya juga pernah tahu gitu kan, ternyata memang di balik kesehatan ini masih ada rasa arogan sendiri, kayak ya kamu mau sehat, kamu datangin saya gitu. Sedangkan yang pihak lain, katakanlah yang bukan organik gitu, ya jemput bola. Iya, maksudnya ya saya yang jual murah, yang penting barang saya laku gitu kan. Nah yang kedua gini Kak, untuk memang nanti mungkin bisa dibedakan ya marketnya. Singkong sendiri kan kita tahu banyak benihnya kan, banyak bibitnya gitu. Nah, singkong yang dipakai itu hybrid apa enggak? Kalau hybrid ada memang orang kalangan tertentu dia nggak mau gitu. Dia maunya ya singkong aslinya Banjar itu gimana ya itu gitu. Kalau hybrid ya nggak mau. Dalam arti hybrid ini kan ada yang singkongnya gede-gede, ada singkong yang kuning, ada singkong putih, ada yang rasanya kayu gitu kan. Nah itu memang ada target-target tertentu. Karena saya pernah dekat dengan orang yang menggelutin hal seperti itu. Bahwasannya ya udah saya nggak apa-apa bayar mahal, yang penting saya bugar gitu. Jadi memang kalau dipeta lagi lebih banyak lagi sebenarnya dari Mokaf sendiri.
Sama kayak Bener. varian sajiku ada ayam, ayam bawang, ayam ini kan rame biasanya. Bener-bener sih. Iya sih, kalau kalau kita ya sejauh ini justru yang kita pakai tuh jenis singkongnya itu singkong yang justru kadar sianidanya itu tinggi. Kenapa? Namanya apa ya, singkong singkong lanting. Kalau bahasa Banjarnya ya itu lanting. Lanting apa kelanting gitu bahasa Iya, Banjarnya lanting itu. jadi makanan singkong Kan? kuning. Oh iya, yang bener-bener pahit gitu, yang harus Iya. pahit. Ya memang dia yang singkong yang untuk jadi tepung karena patinya banyak. Betul, betul, betul. Nah, daunnya dia nggak enak untuk disayur. Pahit ya, Meg ya? Pahit, ya ya gimana? Kita ini adalah chef Kita kredibel. orang rimba, jadi memang dikasih tahu ada Iya, karakter betul. ubi kayu itu dia yang pohonnya nanti kayak ada bunganya. Nah, itu yang dibilang ubi racun kan. Nah, ada kalau yang di tempat saya itu di Medan perkebunan memang milik rakyat, tapi daunnya itu nggak bisa disayur, memang nggak enak rasanya, pahitnya luar biasa. Ada yang kayak daun singkong sayur kan memang ada, tapi dia nggak punya umbi, umbinya halus, panjang, putih gitu. Membedainnya yang paling sederhana antara ubi tape sama ubi keripik, itu pasti beda. Yang untuk keripik maksudnya? Ya, untuk keripik sama ubi tape itu pasti beda. Ada yang kuning, ada yang putih. Itu isi yang awamnya gitu. Definisi Benar-benar. singkong ini banyak banget jenisnya, variannya. Ada juga singkong mentega itu kan yang enak. Ya, singkong keju itu yang udah olahan, Mbak ya. Yang olahan. Kalau singkong keju. Atas coklat, kasih coklat. Nah, itu paling enak, Mbak. Oh, maksudnya nggak perlu kita nyari market, harganya juga udah lebih-lebih dari mokaf gitu. Iya benar. Diangkat ini kan Ya, kesehatan. Kesehatan. Yang kedua memang kita mempertahankan pangan. Langkah-langkah yang diambil mokaf sendiri, rumah mokaf Indonesia itu udah memang paling tepat ya. Alternatif. Cuman terkait harga dan influencer ini yang memang paling sulit. Benar. Kalau dibilang apa edukasi? Ya, edukasi. Dibilang oat itu bagus gitu, gandum itu bagus. Ketika udah menjadi tepung, itu nggak bagus. Dan mereka nggak tahu bagus enggaknya, yang penting gorengan ya tetap gorengan, dikasih tepung mokaf ya nggak enak gitu. Ini target marketnya siapa aja ya Kak? Apakah ada pasar khusus untuk tepung mokaf ini? Dari Kak Tria juga. Kalau target market sendiri itu memang kalau kita sekarang ini sih apa namanya masih kebanyakan itu konsumen dengan gaya hidup sehat itu masih unggul gitu ya kalau dari kita gitu ya. Habis itu diikutin apa teman-teman bakery, teman-teman produsen. Jadi kayak ada kalau teman-teman bisa searching namanya Lula Pasta itu di daerah mana sih, Jakarta kalau nggak salah, itu kan produksi pasta mereka semua segala macam jenis pasta dan mereka bahan bakunya itu ngambil dari rumah mokaf. Nah itu salah satu apa pasarnya kita tuh produsen-produsen kayak gitu. Terus habis itu toko bahan kue kayak gitu. Terus apa ya, banyak-banyak memang kalau boleh diakui mokaf ini masih pasarnya mayoritas masih menengah ke atas gitu ya, masih menengah ke atas gitu, masih benar-benar orang-orang yang sadar akan hidup sehat, kemudian lewat kadang juga kita lewat komunitas-komunitas yang apa sih yaitu apa orang-orang yang punya diabetes, terus itu ya komunitasnya Pak RT tuh apa namanya Binaragawan, bukan ya? Berarti bisa disimpulin nih, rumah mokaf sendiri baru 50% menjalani ketahanan pangan, 50%-nya belum. Kenapa? Karena belum mencapai target untuk kalangan bawah lah, maksudnya menjadi pilihan lain yang paling utama gitu daripada padi. Ya itu masih jadi PR-nya kita sih memang. Oh ya, iya. Namanya proses pengembangan itu masih tetap banyak Kak. Bahkan di industri sendiri mereka selalu berkembang gitu. Tinggal gimana kita tahan enggaknya kan. Harus resilient aja gitu dengan segala macam tantangan. Kalau kita sendiri sebagai manusia
kita butuh duit gitu. Itu udah mutlak, kita butuh duit. Nah, kalau kita berani mengambil keuntungan yang minim, pasti kita bisa menguasai pengalihan dari padi sendiri. Itu udah pasti, maksudnya tetap lah. Tapi kalau kita masih jangkauannya adalah ekonomi dengan pendapatan yang harus lumayan lebih tinggi dari ini, itu sulit. Karena prinsip dagang ya hanya mereka lah yang tahu, yang berani mengambil resiko. Keuntungan Rp50, kalau tadi kakak bilang 1 bulan 300 ton, ya dikaliin aja 300 itu. Pakainya kuantitas ya, Mik, ya, kalau kayak gitu ya. Ya, tapi kan kita udah megang kualitas. Apabila sertifikat sudah keluar, dikurangin sedikit demi sedikit juga nggak bakal berpengaruh gitu. Kalau kita pernah mengalami pribadi nih, contohnya kayak rinso cair. Di awal dia keluar itu luar biasa ampuhnya. Lama-kelamaan 2 bungkus rinso untuk nyuci 1 ember itu udah nggak kerasa gitu loh. Karena bakal dikurangi kandungan-kandungannya. Iya. Ya harapannya kita targetnya kan bukan cuman orang pecinta organik gitu loh, bukan pecinta kesehatan, tapi untuk menjadi pangan pengalihan, alternatif. Sama kayak beras, ada yang kualitas tinggi, ada yang kualitas rendah. Yang paling rendah lagi adalah bulog. Kan nggak tahu, menir-menir padi juga dimasukin, raskin gitu. Mungkin nanti bisa ke arah sana, nggak bertahan di kualitas yang tinggi, tapi memang bermain di kuantitas. Itu sih, itu udah paling layak gitu. Kalau kita bertahan di kualitas ya sulit untuk menyimbangin beras sendiri. Nanti harganya ya lebih enak beras bagi mereka yang belum diedukasi. Harga ya, yang memang masih jadi PR itu memang itu sih kita sejauh ini gitu. Oh, ini Kak Tria ini mantep nih. Ini penting ini Kak. Bisa jadi influencer dia nih. Bisa bentuk diet. Oh, itu paling enak nih, ini cewek memang. Bisa dong. Iklan mulut ke mulut nih. Bisa banget. Karena kan apa ya? Setahu aku tuh kalau orang diet itu ususnya aku takut salah sih kalau ini ya. Maksudnya ususnya tuh nggak bisa ngolah makanan yang kayak gimana gitu dengan makan yang free gluten itu otomatis dia tuh lebih mudah dicerna sama usus, kemudian mengendap gitu istilahnya ya. Itu that's why mokaf itu baik buat orang-orang yang memang punya concern untuk diet gitu sih. Terus terkait diet, tadi udah masuk di diet untuk kesehatan anak bayi Mas tuh, lansia udah positif ya, nggak bisa diganggu gugat nih, bahwasannya di ubi ini paling ampuh nih untuk orang penyakitan lah khususnya. Terus memang yang paling sulit nih target untuk rendah, menengah ke bawah, bahkan bukan menengah ke bawah ke bawah lagi gitu, low end, keraknya ini yang belum mungkin pandangan ke depan jauh. Kalau ini bertahan lebih banyak diekspor daripada dipakai sendiri, berarti ini bukan masuk, mungkin kalau saya pribadi bukan untuk ketahanan pangan, jadi unit usaha terbesar industri. Karena udah sampai di luar, ya nggak tahu ya, yang di dalam nggak peduli, yang penting kan negara melihatnya adalah komoditas ekspor kan gitu, bukan untuk pangan internal negara gitu. Ini udah menjangkau lebih dari ketahanan pangan gitu, udah melampauin itu. Karena salah satu dari ketahanan pangan adalah kita terbutuhin dan hasil tani kita bisa untuk dipakai di luar gitu. Kan itu yang terjadi adalah setengahnya yang udah berlaku di negara luar laku, di negara kita enggak gitu. Makanya saya bilang ini lebih dari ketahanan pangan. Ya sih, cuman kita nggak kemudian melupakan domestik juga ya, karena kan istilahnya itu justru PR terbesarnya kita kan, untuk menghijaukan Banjar aja istilahnya, bikin Banjar semuanya sadar, itu udah prestasi tersendiri gitu ya, kalau misalkan sampai benar-benar rata gitu semuanya menggunakan mokaf, itu udah prestasi banget gitu. Itu makanya dua aspek besar lah yang jadi concern kita, tim marketing kita ya, memang ada marketing khusus domestik sama ada marketing yang memang khusus
pasar internasional gitu. Memang kita bedakan dua itu gitu. Mungkin entah nggak tahu waktunya kapan di masa yang akan datang bila mana harga mokaf ini bisa melebihin dari, maksudnya kebutuhannya melebihin dari hasil padi itu bakal dikuasain sama mokaf. Terus Iya. untuk Kalau petaninya kemarin sendiri, kalau kita harga jualnya masuk akal, bisa melebihin dari biaya kos-kosan sebulan. Harapannya lahan itu nggak menjadi ditanam beton, tapi ditanam singkong. Yang terjadi kan seperti itu. Kita impor karena kita udah kehabisan lahan. Padi pun seperti itu. Sebenarnya bukan kita sendiri yang bermasalah dengan pertanian, enggak. Kan gitu. Karena lahan pertanian, contohnya sekitaran kampus saja kita tahu tuh. Banyak lahan pertanian yang dialihkan menjadi tanam beton, maksudnya dibikin kos-kosan, karena hasilnya lebih menjanjikan daripada hasil bertani. Nah, kalau ini bisa menjamin, si mokaf ini menjamin, kemungkinan lahan pertanian yang tadinya ditanam kentang atau apa bisa menjadi singkong semua. Itu sih bayangan saya yang ke depannya itu. Iya, karena memang untuk misalkan kita ngomongin peluang pasar di itu ya, di luar negeri itu udah nggak main-main. Memang itulah pokoknya benar-benar gede banget gitu untuk digarap serius gitu. Kan balik lagi, maksudnya apalagi dengan komitmen kita di awal yang sosiopreneur gitu ya, pemberdayaan masyarakat, memang ya itu komitmen kita dari awal gitu loh. Jadi kayak yang pengennya akan tetap di situ gitu loh kita bergeraknya. Sebelum berakhirnya sesi kita ini, apakah ada peluang untuk teman-teman dari komunitas baik GBN ataupun rekan-rekan yang lain yang bergerak sosial bisa menyambangi Rumah Mokaf Indonesia mungkin untuk mempelajari, walaupun tidak begitu detail karena ini adalah unit bisnis gitu. Apakah ada izin, harus seperti apa, mungkin bisa dijabarkan? Baik. Kalau untuk teman-teman dari mahasiswa gitu ya, ataupun dari komunitas, itu biasanya memang ada beberapa ada beberapa orang yang terhubung sama kita. Kalau misalkan teman-teman universitas itu biasanya terhubung sama kita itu program magang atau PKL, itu udah banyak beberapa orang itu yang terhubung sama kita, entah dari UNS, entah dari Unsud, entah dari UGM, entah dari Telkom Bandung, pokoknya justru dari luar Banjar biasanya udah terhubung ke kita gitu. Biasanya pasti ngajuin proposal dulu, terus apa maksud ngajak collab-nya gitu, atau nggak mau meneliti tentang apa, itu pasti kita pelajari dulu. Ketika memang kita belum mumpuni di bidang itu, kita akan jelaskan. Maksudnya waktu kita belum ekspor tuh ada yang pengen ini neliti tentang ekspor, terus apa yang mau diteliti, Kak, kita masih proses kayak gitu. Silahkan kalau misal mau tetap meneliti, silahkan. Kalau misalkan enggak, ya nggak apa-apa gitu. Terus ya udah, Kak. Nah, kemudian dia balik ketika memang kita udah mulai ekspor. Nah itu apa sih ya? Salah satu hal kenapa kita mesti ngurasi juga beberapa orang yang mau kerja praktek ataupun PKL di rumah wakaf gitu. Kalau misalkan komunitas-komunitas, biasanya kita ini sih kayak pelatihan sosiopreneur gitu. Jadi biasanya ngajuin ke rumah wakaf gitu, terus habis itu mau pelatihan tentang sosiopreneur, atau mungkin misalkan ada yang di daerahnya itu banyak petani singkong dan pemuda ini tuh punya inisiatif pengen menghubungkan gitu ya, atau pengen meng-create rumah mokaf lainnya gitu, itu juga bisa istilahnya manggil kita, dan yang berangkat pasti yang udah expert di bidang di lapangannya gitu ya, di kemitraannya kita sama petani kayak gitu. Kita alhamdulillah udah ada juga sih sampai sekarang. Jadi kayak nggak cuma jualan tepung, tapi juga kadang kita dikasih kesempatan buat sharing tentang kemitraannya kita, tentang how we export, juga tentang manajemen perusahaannya dan lain-lain kayak gitu sih. Alhamdulillah sejauh ini gitu. Aman, tinggal ngontak kita lewat email aja. Itu tadi teman-teman yang mungkin berkenan punya relasi
yang bergerak jiwa sosialnya untuk pengembangan ke daerah-daerah lain bisa langsung dihubungin ya Rumah Mokaf Indonesia tadi ya, via Boleh, boleh. email ataupun lewat media sosial itu bisa ya, ataupun langsung ke Kak Safa. Terus ini Kak, Boleh, boleh sebelum banget. pertanyaannya mungkin ini paling dalam, apa yang perlu dipertahankan untuk Mokaf sendiri selain sosial ya, karena kita memang tahu bergerak jiwa sosial kita ini tinggi semuanya. Yang kiranya masih melihat dan mempertahankan obrolan ini, apa sih yang perlu ku pertahankan? Ya kalau sosial udah nggak bisa dipungkiri, memang kita humanis gitu kan. Apa sih kalau bisa diketahui, mungkin dari segi ekonominya memang menjanjikan gitu dari yang lain. Oke. Untuk apa nih? Untuk bergerak di bidang mokaf atau untuk gabung di rumah Iya, mokaf? ya maksudnya untuk Mokaf ya kan gini, kakak selaku orang yang bergerak di social planner gitu, memperdayakan orang lain untuk mereka maju bersama. Nah, karena punya hasil tani yang dipandang rendah, makanya kita bergerak bersama gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain pasti ada bersit nih pemikiran, ini nggak cuman hanya ini, pasti ada di balik ini nih sebenarnya ada apa gitu. Apa yang perlu kupertahankan di sini, makanya aku masih bertahan gitu loh dengan Mokap. Benar-benar. Kalau misalkan kadang kan kita ada tuh entahlah 1 minggu sekali ataupun sebulan sekali kan pasti ngumpul sama anak-anak mudanya nih, entah kita kemudian apa tuh ngundang beberapa expert misalkan di bidang memang pasar atau perdagangannya Indonesia, kemudian cerita sharing tentang bagaimana keadaan pasar dengan segala macam apa sih ya, permainan-permainan market dan lain-lain gitu kan. Salah satu hal yang kemudian menjadi pegangan buat kita tuh kadang-kadang adalah kita tahu bahwa di depan sana ketika kita head to head, apalagi mau ekspor atau head to head sama Bogasari aja ya, maksudnya tepung terigu, raksasa terigu di Indonesia gitu, itu kita tahu segala macam ketidakmungkinan gitu ya, maksudnya istilahnya aduh ini berat banget sih, gila gitu kan ya, maksudnya ini bukan lagi saingan sama misalkan UMKM atau enggak apa gitu, ini udah bener-bener raksasanya di Indonesia gitu loh. Nah, salah satu hal yang kemudian kita satu satu rasa, kemudian kita satu visi itu ya balik lagi ini sih, kita semua sadar terkait apa yang kita perjuangkan. Itu tidak mudah menanamkan hal itu ke teman-teman atau circle kita di kantor. Itu nggak mudah sih. Walaupun juga istilahnya dari segi ekonomi kita nggak kemudian apa ya? Kita nggak kemudian memberdayakan orang-orang atau relawan-relawan komunitas yang di awal tadi kemudian nggak kita bayar, kan itu ini juga ya, mesti klise juga, mesti pokoknya ini untuk sosial, itu kan nggak kayak gitu juga kan, maksudnya Ya, harus tetap ada kok istilahnya kita bertanggung jawab juga akan makannya mereka, kita bertanggung jawab juga akan keluarganya mereka gitu, itu juga ya, bukan suatu hal yang kemudian kita lupakan gitu loh. Peluang-peluang ini semua kita selalu jelaskan di depan karyawan-karyawan semua bahwa ini peluangnya besar gitu. Dan mereka semua sadar bahwa setiap town hall meeting gitu ya, selama 6 bulan sekali kita selalu flashback dan pasti semuanya refleksi bareng-bareng gitu bahwa kalian tuh nggak cuma bikin konten gitu. Misalkan untuk teman-teman konten kreator, kalian tuh nggak cuma CS-ing doang untuk teman-teman CS misalkan. Kalian tuh nggak cuma masak, tapi beyond ini gitu, lebih dari ini, itu selalu kita kasih rangsangan-rangsangan itu ya ke teman-teman kita di kantor gitu. Walaupun nggak cuma rangsangan, istilahnya ya, istilahnya apa ya? Apa sih? Bagaimana kita bertanggung jawab akan kehidupan ekonomi mereka, kita juga bertanggung jawab akan hal itu sih, nggak kemudian for free gitu ya, itu kan bukan lagi relawan, karena ini udah pekerjaan profesional, jadi kita memang membungkus itu dari
membungkus semuanya itu dia secara profesional juga gitu, nggak kemudian